Selamat bertemu kembali di pertemuan 6 terkait dengan mata kuliah statistika. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data-data tunggal. Adapun slide-nya adalah sebagai berikut. Ukuran penyebaran data-data tunggal. Materi pertemuan 6 sebelum periode kuliahan lanjut pada pertemuan 7 di minggu depan, dan sebelumnya sudah dibahas juga di pertemuan 5 terkait dengan data tunggal. Untuk penyebaran atau dispersi di data tunggal digunakan untuk menggambarkan bagaimana menyebarnya atau bergesernya data kuantitatif atau data berbentuk angka. Beberapa ukuran penyebaran yang dikenal seperti rentang. Rentang itu panjang per cluster, rentang antar kuartil per porsi dengan beberapa pemilahan, simpang kuartil, dan rata-rata simpangan atau kemiringan dari suatu cluster ya masing-masing. Kemudian ada simpangan baku sama untuk penetapan kemiringan dari suatu bidang. Misalnya tadi tentang kuartil A beradanya di sebelah mana, di sebelah kanan atau sebelah kiri. Walau dia sifatnya di tengah, tengahnya agak ke bawah atau agak ke atas. Sama seperti koefisien varian, koefisien kemiringan, dan koefisien kurvasi, bagian kemiringan yang sama. Kemudian dalam rentang adalah data terbesar dikurangi data terkecil, atau R sama dengan, atau R rentang adalah data besar dikurang data kecil. Contoh data hasil ujian statistika mahasiswa skala 0 sampai dengan 10. Di sini ada 7, 6, 6, 5, 5, 6, 4, 7, 8, 8, dan 7. Ini datanya diurutkan dahulu. Jadi agar enak kita melihat data. Tentang data di atas adalah berarti R sama dengan data besar dikurang data kecil. R sama dengan 9 kurang 4. Kenapa? Karena 9 paling besar dan 4 adalah nilai paling kecil. R-nya adalah 5. Kemudian rentang antar kuartil. Kuartil dibagi 4. Rentang antar kuartil adalah kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1 atau RAQ. Q3 dikurangi ke-1. Contoh berikut data hasil ujian statistika mahasiswa skala 0 sampai dengan 10, nilai yang sama dengan yang tadi, 9, 7, 6, 5, 5, 6, 4, 7, 8, dan 8, 7. Tentang antar kuartil di atas adalah, diproses dulu dari kecil hingga data besar. Dibagi berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Tentangnya di tiap apa? Tiap 2. Jadi terlihat di sini untuk data tunggal, di sini ada 1, di sini ada 2, ini ada 3. Sehingga RAQ sama dengan 8 kurang 5, RAQ sama dengan 3. 8 dikurangi 5. Lalu ada simpang kuartil. Simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil adalah setengah dari rentang antar kuartil, atau simpang kuartil samanya setengah ketiga kurang Q1. Tadi kita sudah dapat kuartilnya di angka 3. Karena dia setengahnya, maka dia 1,5. Kenapa harus setengah? Ya dibagi lagi. Lalu rata simpangan atau RX. Rata-rata simpangan adalah sejumlah harga mutlak dari jarak setiap data terhadap rata-rata. Berarti dia adalah rata-rata X. Dibagi banyaknya data atau dirumuskan dengan sigma X adalah XI dikurang rata-rata X dibagi dengan total data atau M. Contoh berikut hasil ujian statistika skala 0 sampai dengan 10 dengan nilai yang sama 97655647887. Cara jawabnya urutkan dahulu biar memudahkan. 4, 5 2 kali, 6 2 kali, 3 kali, 8 2 kali, dan 9. Totalnya adalah 72. Kemudian nyari rata-rata X-nya. Di sini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data, berarti N-nya adalah 11. Rata-rata X adalah 72 dibagi 11.
rata-rata X sama dengan 6,55. Nah, sudah dapat rata-rata X-nya, baru kita hitung rata-rata simpangannya. Rata-rata simpangan adalah XI. I-nya ada berapa? I-nya berarti ada 11. Dari I berapa? I ke 1. Jadi setelah dia ascending, diproses lagi. 1 dikurang 6,55. Ditambah 5. Dikurang 6,55 dan seterusnya. Kemudian di total dibagi dengan 11. Hasil simpangan kuartil adalah 1,41. Lalu ada standar baku, simpangan baku atau standar deviasi. Kenapa dia mendeviasi? Karena dia akan menimbulkan prediksi baru untuk standar deviasi. Nah, untuk standar deviasi harus bisa ditolerir dan nilainya masih dalam area yang sama. Standar deviasi atau sampel diberi simbol S. Dan standar deviasi untuk populasi diberi simbol sama ini, artinya sigma. Cuman lebih kecil. Lebih kecilnya dari sigma, ini sigma juga nih. Pangkat 2 dari standar deviasi disebut varian. Sehingga varian sampel adalah X kuadrat. Dan untuk populasi adalah sigma kuadrat. Sigma kecil kuadrat. Dengan demikian, X dan S kuadrat merupakan statistik, sedangkan sigma kecil dan sigma kecil kuadrat merupakan parameter. Statistik standar deviasi untuk sampel X dalam bentuk distribusi frekuensi dirumuskan sebagai berikut. X atau varian adalah akar dari total sigma Fxi kuadrat dikurang sigma Fxi dikali 2 dibagi dengan total data. Dibagi kembali dengan total jumlah data dikurangi 1. Dan untuk yang populasi, sigma kecil hampir sama dengan nilai rumus varian. Hanya nanti untuk akumulasinya dia pasti lebih kecil. Karena dia menggunakan sigma kecil. Sigma Fxi kuadrat dikurang sigma Fxi dikali 2 dibagi dengan total. Kemudian bagi lagi data. Contoh kasus standar deviasinya, model masih sama 97655647887 S adalah 44 dikurang 72 dikuadratkan dibagi N-nya 11 tadi. Dibagi dengan 11 dikurangi 1 sama dengan akar dari 2,2723. Kecil adalah 1,508. Sedangkan varian 2 kalinya dia. Jadi S2 sama 2,23. Nah, kalian buat dulu nih sampel ini. X-nya berapa aja nih kan? Nilainya 4, terus 5. 4-nya ada 1, 5-nya ada 2, 6-nya ada 2, 7-nya ada 3, 8-nya ada 2, 9-nya ada 1. Jadi dia dapat nih X-nya. Xi kuadrat sama dengan ini dikuadratkan 4 kali 4, 16. 5 kali 5, 25. 6 kali 6, 36. 7 kali 7, 49. 8 kuadrat, 64. Ini kan 9, 81. Xi kali Xi berarti 4 kali 1, 4. 5 kali 2, 10. 6 kali 2, 12. 7 kali 3, 21. 8 kali 2, 16. 9 kali 1, 9. Dapat 72. Ya. Kemudian, Xi kali Xi kuadrat. Nah, berarti ini dikali ini. 4 kali 4, 16. 5 kali 10, 50. 6 kali 12, 72. 7 kali 21, 47. 8 kali 16, 128. 9 kali 9, 81. Dapat 41. Ini memang harus dibuat tabel. Kemudian koefisien varian. Koefisien varian digunakan untuk membandingkan dua data yang sebenarnya berbeda. Misalnya membandingkan data hasil ujian statistika dengan hasil ujian akuntansi. Koefisien varian dinyatakan dalam persentase dan dengan rumus KP sama dengan standar deviasi. Nah, pemekarannya disebutnya berapa, baru dibagi rata-rata dikali 1. Contoh modelnya sama, skala 10, 976, 556, 47887, kita sudah dapat tadi 15,8 untuk nilai variannya, dan dibagi 6,55. 6,55 yang tadi kan
rata simpanan rata X-nya dikali 100 sama dengan 23, lalu ada koefisien kemiringan distribusi yang tidak simetris disebut miring atau skewness. Distribusi miring atau miring positif dan miring negatif. Distribusi miring positif atau landai kanan bila ekor kanan lebih panjang. Jadi sedangkan miring negatif atau landai kiri bila ekor itu lebih panjang. Kayak lonceng memang simetris. Rumus Pearson alfa 3 sama dengan 3 kali rata-rata ME. Atau alfa 3 sama dengan rata-rata X kurang MO dibagi sama varian. Alfa 3 sama dengan 0 distribusi data simetris, berarti ini lonceng. Kalau 0 berarti normal. Terus jika alfa 3 kurang dari 0 distribusi miring ke kiri. Sebaliknya alfa 3 lebih besar dari 0 miring ke kanan. Contoh kasusnya sama, rata-rata X-nya tadi 6,55. X-nya berapa tadi? 1508. Lalu modus 7. Kenapa 7? Karena 7-nya ada 3. Maka alfa sama dengan 6,55 dikurangi 7 dibagi 1,508 sama dengan 2,98. Data berdistribusi mirip kecil. Kalau untuk normal itu dia mendekati 0, tidaknya mendekati 0 dia bisa normal. Lanjut, koefisien kurtosis. Koefisien kurtosis adalah ukuran keruncikan dari distribusi data. Makin runcing suatu kurva, maka makin kecil simpangan baku sehingga data semakin mengelompok. Ya, kayak lebih kerucut. Ukuran keruncikan suatu distribusi dinyatakan dengan koefisien kurtosis dengan rumus sebagai berikut. Jadi dia ada yang kerucut banget, lonceng biasa, dan landai. Alfa 4-nya adalah setengah dari Q3 kurang Q1. Lalu dia melihat persentil ke 90 dan persentil ke 10. Jadi untuk diukur dia ujung ketemu ujung dan dibagi 4 depan sama belakang. 3 kuartil 3, Q1 kuartil 1, P90% 90 dan P10%. Lalu koefisien kurtosis adalah kriteria alfa 4. Alfa 4-nya tadi dapat berapa? Sama dengan 0,263 kalau normal. Kalau agak lonceng gitu atau agak data alfa 4 0,263. Selanjutnya jika datar banget sama dengan alfa 4 0,263. Pembuktian kriterianya seperti itu. Jadi kalau sama dengan meso, kalau lebih besar lepto, kalau lebih kecil plastik. Diketahuinya Q1-nya 5, Q3-nya 8, P10-nya 4,2 dan P90-nya 6,8. Lalu alfa 4-nya sama dengan setengah kali 8 kurang 5. Ketiga kurang Q1. Kurang P90 kurang 10, 88 kurang 4,42. Alfa 4 sama dengan 1,5 dibagi 4,6. Alfa 4 sama dengan 0,326. Nah, 0,326 ini artinya dia lebih besar. Berarti dia lepto. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Inti dari pertemuan hari ini adalah menerapkan di mana data-data tunggal itu ditempatkan, baik dari segi perincian, penempatan, dan pergeserannya. Demikian, jika ada yang mau ditanyakan bisa komen atau japsi. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.